teman-teman, selamat pagi. Sudah siap untuk beribadah minggu hari ini? Mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat satu buah pujian, yaitu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, lebih semangat pakai gerakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai peribadahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Masih semangat kan? Semuanya teman-teman bangkit berdiri ya. Mari kita sama-sama menerima sukacita yang datangnya daripada Tuhan, yaitu kita angkat satu buah pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi ya, haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Baik teman-teman, mari kita naikkan pengakuan iman kita kepada Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita. Mari kita pujikan sebuah lagu, mari masuk hatiku ya Yesus. Sekali lagi mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Halo, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk kita beribadah melalui media YouTube. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang masih memberikan kami nafas hidup. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu ini bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius. Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 12. Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 12. Saya bacakan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ya, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Apa yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia menyerukan tentang pertobatan, itu merupakan sesuatu teguran atau bahkan kata-kata yang tegas dan juga keras. Ia juga memakai kata-kata kiasan untuk menunjukkan maksud pemberitaannya dengan pertobatan atau mengenai pertobatan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan pertobatan? Pertobatan di dalam bahasa Yunani disebut mataio, atau di dalam bahasa Indonesia berbalik. Maksudnya di sini adalah pertobatan adalah berbalik dari hal yang jahat kembali ke hal yang benar, atau perbuatan yang tidak baik kembali ke perbuatan yang baik. Atau juga dimaksud berbalik atau pertobatan merupakan keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan yang di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itu yang dimaksud dengan pertobatan. Menerima Kristus sebagai juru selamat bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi juga selain percaya, kita juga menerima Yesus dengan iman kita. Iman akan keselamatannya di dalam penebusannya. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan di dalam bahasa Yunani
disebut Mateo, atau dalam bahasa Indonesianya berbalik, yang artinya atau maksudnya berbalik dari perbuatan yang jahat kembali ke perbuatan yang baik. Atau juga pertobatan merupakan keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai juru selamat saja, tetapi juga sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan meliputi pergantian penguasa. Penguasa dari penguasaan iblis kembali ke penguasaan Tuhan. Dan pertobatan merupakan sebuah keputusan sukarela kita yang berdasarkan Injil dan karunia Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bertobat, pasti juga kita menghasilkan. Seperti halnya kita bertobat, pasti harus menghasilkan buah kebenaran. Seperti halnya pohon mangga. Kita tidak tahu pohon mangga ini menghasilkan buah yang baik atau buah yang buruk. Yang harus kita ketahui adalah kita harus merasakan pohon itu. Kalau buahnya masam, berarti buah mangga itu atau pohon mangga itu tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau pohon mangga itu menghasilkan buah yang manis, berarti pohon mangga itu memang menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti halnya kita, pertobatan harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Jika kita yang dulunya berbuat jahat atau tingkah laku yang tidak baik, misalnya semena-mena kepada teman-teman kita, ya kita harus merubah itu. Merubah tingkah laku kita yang dulunya semena-mena terhadap teman-teman kita, ya kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita. Itu salah satu contoh pertobatan menghasilkan buah yang baik atau menghasilkan kebenaran. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hendaknya kita juga mengakui dosa kita, bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan mengikuti firman-Nya dan tidak melakukan perbuatan yang tercela lagi. Ada tugas untuk kalian. Mungkin bisa kalian kerjakan di rumah. Ini Pak Yus akan memberikan sebuah soal. Bisa dicatat soalnya ya. Soal yang pertama. Apa arti Golgota? Ya, itu soalnya pertama. Apa arti Golgota? Soal yang kedua. Apa arti dari Eli Eli lama sabatani?
Apa arti dari Eli Eli lama sabatani? Soal yang ketiga, dari mana Yesus berasal? Dari mana Yesus berasal? Soal yang keempat, siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Soal yang kelima, soal yang terakhir, di mana Tuhan Yesus ditangkap? Soal yang kelima, di mana Tuhan Yesus ditangkap? Nah, itu tugas kalian yang kalian bisa kerjakan di rumah. Nah, nanti kalian bisa menjawab. Kalau tidak bisa minta bantuan ke orang tua. Ya, pastinya kalau remaja, saya yakin pasti bisa. Mungkin bisa dibuka Alkitabnya. Begitu adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tutup firman kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, supaya saudara-saudara kami ini bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Walaupun masih pembelajaran online, tetapi kiranya Tuhan berkati dan sertai kami di dalam kami belajar, supaya kami dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada guru-guru kami dengan baik, dan nantinya dapat menghasilkan nilai yang baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, dari tingkat presiden hingga RT, kiranya Tuhan sertai di dalam pekerjaannya ya Tuhan. Dan berikan kemakmuran dan ketentraman di dalam negeri kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan sertai di dalam pelayanan dan program-program gereja-gereja kami ini ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaat ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Inilah doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati. Ya teman-teman, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau gitu sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat satu buah pujian, yaitu Tuhan Yesus Baik, dan teman-teman bisa mengumpulkan persembahannya.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih ya adik-adik. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami telah mengikuti peribadahan kami. Sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Kiranya Engkau memberkati. Dan kami juga telah mengumpulkan sebagian berkat dari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini supaya boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau terus menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih adik-adik untuk kesempatannya, dan sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.